Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Di samping saya ada Bu Mirah Sumirat, Presiden Aspek Indonesia, yang beberapa saat lalu di PHK oleh perusahaannya PT JLJ, dan aksi buruh bergabung di sana untuk membela beliau. Dan hari ini di acara MBBI Reborn, sebuah pertemuan besar untuk membangun Omnibus Union, untuk melawan Omnibus Law. Beliau hadir bersama-sama tanpa ada rasa sedih sedikit pun di wajah beliau. Mari kita lihat wajahnya. Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kasusnya? Sudah ada titik terang apa titik apa? Ya, yang pertama, kasus saya ini bermula di tahun 2017. Saya selaku Presiden Aspek Indonesia saat itu melakukan konferensi pers di kantor LBH Jakarta bersama KSPI, menolak untuk regulasi negara saat itu membuat semacam gardu otomatis atau penggunaan e-money di seluruh ruas jalan tol. Nah, dari situlah kami menyampaikan keberatan bahwasannya ketika pemerintah memperlakukan otomatisasi di seluruh jalan tol tanpa ada sosialisasi, tanpa ada transfer ilmu atau transfer yang lain ke karyawan jalan tol, artinya ini akan terjadi puluhan ribu orang. Satu saya menyebutkan lebih dari 20.000 orang pekerja jalan tol ter-PHK. Nah, setelah konferensi pers kurang lebih hampir 1 minggu atau satu mingguan itu, saya dipanggil oleh manajemen saya PT Jalan Tol Linggalor Jakarta. Di sana disampaikan di dalam undangan itu klarifikasi kehadiran. Nah, jadi pada saat saya menyampaikan, dan yang memanggil pun atasan saya lebih tinggi, karena kalau atasan saya langsung itu kami menyebutnya kepala sub gerbang tol. Ini yang manggil itu kepala subdivisi, jadi di bawahnya direksi, satu tingkat. Nah, saya menyampaikan satu penjelasan tentang kehadiran saya, bahwasanya saya absensi selama ini sebagai karyawan, dan juga karena saya sebagai pengurus sekaligus Presiden Serikat Karya JLJ. Saya menyampaikan di setiap bulan itu, saya menyampaikan laporan kegiatan saya sebagai Presiden SKJLJ. Kemudian saya absensi juga, datang maupun juga pulang ke MK di sana. So kemudian juga ini sudah saya lakukan sejak tahun 2008, semenjak saya menjadi ketua serikat di karyawan jalan tol Lingkar Jakarta. Saya menjelaskan dari A sampai Z, dan perlu diingat di perjanjian kerja bersama saya atau PKB yang sudah ditandatangani antara manajemen atau direksi dengan serikat karyawan JLJ, situ sudah ada pasal sendiri. Pasal 9 ayat 1 jelas-jelas menyatakan bahwasanya pengurus serikat karyawan JLJ diberikan waktu, diberikan izin untuk melaksanakan tugas organisasinya, titik. Jadi nggak ada lagi titik. Artinya ini sudah secara hukum sudah selesai. Nah, kemudian saya panjang lebar dan sudah, tetapi perusahaan tetap saja memberikan saya saat itu surat peringatan 1. Di hari itu juga. Lalu saya tolak, tetap saya tolak, saya kirim penolakan, surat, tapi perusahaan tetap saja tidak mau tahu. Kemudian 6 bulan kemudian di bulan Maret 2018, saya diberikan sanksi peringatan 2. Nah, ini lucu nih ya. Di situ saya, kalau di surat peringatan 1 itu isi kesalahan saya, versi manajemen adalah tidak absensi, padahal saya yang memberikan data absensi, tetap saja ngomong. Nah, di surat peringatan 2 itu beda lagi. Surat peringatan 2 itu bunyinya adalah tidak melakukan medical check up atau MCP. Nah, padahal di dalam isi perjanjian kerja bersama antara PT JLJ dengan serikatnya, bahwasannya tidak ikut medical check up itu tidak mendapatkan sanksi apapun. Karena karena yang bikin saya, yang bikin tentang peraturan PKB itu, jadi kalau kita karyawan yang melanggar, ini contoh aja ya, kalau karyawan yang melanggar sebagai berikut akan mendapatkan SP1. Jadi kalau mendapat SP1 itu jelas 1, 2, 3 itu. Nah, saya nggak ada di situ. Kalau karyawan akan mendapatkan sanksi SP2 apabila melanggar 1, 2, itu saya nggak ada. Jadi cekap nggak ada, itu aneh, lucu kalau bagi saya. Akhirnya saya melaporkan itu ke Barreskrim, Mabes Polri, dengan kurang lebih 6 orang saat itu. Tapi apa daya ya, hasilnya di bulan Juni tahun itu juga 2018, Mabes Polri menyampaikan surat SP3, surat penghentian penyelidikan perkara. Ya, intinya isinya begini. Ini masih SP2 dan belum PHK, dan ini adalah persoalan antara karyawan dengan perusahaan. Itu intinya begitu. Nah, kemudian di bulan April
di Agustus ya, masih Agustus, kalau nggak salah di bulan November kalau tidak salah, saya sudah nggak bisa absen lagi tuh. Jadi ketika saya kerja, absennya udah diblokir. Kita tanyain gitu ya, mereka tidak memberikan jawaban. Lalu di bulan April 2019 tiba-tiba tepat di tanggal setelah 1 hari Pilpres, tanggal 18 April 2019, saya mendapatkan transferan uang 116 juta rupiah sekian. Itu dikit apa gede? Sedikit banget bagi saya ya, sedikit banget. Tapi bukan berarti saya bicara tentang mau nambah duit, ini kan bicara tentang hak asasi manusia. Terus statusnya apa uang masuk itu? Jadi itu saya kaget, saya pergi ke bank BNI, saya menanyakan ini uang apa. Pihak bank menyatakan ini tidak tahu karena berita acaranya adalah uang setoran tunai PT JLJ. Kalau itu uang pesangon ada tulisan berita acara uang pesangon karyawan. Kalau itu uang bonus karyawan. Kalau uang gaji itu uang gaji karyawan. Ada berita acara. Nah di situ berita acara setoran tunai dari PT JLJ. Itu belum ada SP3 atau di situ saya belum pernah mendapatkan SP3 secara langsung, tidak pernah mendapatkan sourcing, tidak pernah mendapatkan PHK. Kemudian melalui pengacara Pak Egy Sujana, kita mempertanyakan ini uang apa, dijawab oleh pengacaranya PT JLJ. Padahal kita nanya ke manajemen, lalu dijawab kata uang pesangon. Nah kemudian ditanyakan lagi oleh pengacara Pak Egy Sujana, bahwasanya mana rekeningnya akan kami transfer. Sampai detik ini tidak pernah dijawab. Sampai detik ini dari April 2019 sampai sekarang di bulan Februari 2020. Nah, disinilah jelas, sangat-sangat jelas ya bagaimana seorang atau 2 orang direksi anak perusahaan BUMN, ini PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta adalah anak perusahaan BUMN yang namanya Jasa Marga. Nah, sekelas direksi anak perusahaan BUMN telah menyewa pengacara, kemudian suruh berhadapan dengan karyawannya dan pekerjanya, sedangkan uang untuk menyewa pengacara kan dari negara. Ini naik berarti artinya biasanya nggak becus kerja kalau kayak gini, tapi nyewa pengacara. Nah di satu sisi sebelumnya saya telah mengirimkan surat untuk bipartit saya kepada direktur, tapi selama 2 kali berturut-turut surat ditolak. Katanya jawabannya silakan ke pengacara kami. Namanya bipartit kan antara manajemen dengan karyawan. Nah kasus saya ini belum pernah sebelumnya ya, sebelum dapat uang transferan yang tidak bertuan itu, kami diminta untuk datang ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Kami kaget nih, kami kaget sekalinya. Kami nanya itu apa, acara apa, ini ada mediasi. Saya menanyakan kepada dinas di pengawasan, kalau nggak salah namanya itu Pak Sihombing belakangnya kalau tidak salah gitu ya. Ini saya bilang gini, Pak, yang namanya kita bicara udah masuk ke dinas, ya, itu sebelumnya harus ada yang namanya bipartit. Duh, emang belum bipartit? Sama sekali belum. Bapak ngapain ngelayanin? Gak bisa, Anda itu melayani pengaduan, tanya dulu sudah bipartit belum? Ternyata belum bipartit kok dilayani. Mereka ngotot ya pengacaranya dari perusahaan itu atau dia katanya ya nggak bisa, akhirnya putusannya dikembalikan lagi. Jadi betul-betul silakan Anda bipartit lagi, silakan Anda bipartit lagi. Setelah itu kita nggak pernah tahu dan sampai sekarang belum pernah ada risalah hasil apa namanya kalau mediasi itu, anjuran nggak ada, hasil anjuran itu nggak pernah ada. Tapi kok tiba-tiba jadi SP3 nggak ada, surat PHK nggak ada, skorsing nggak ada, asli ya tangan saya, dan juga surat anjuran nggak ada. Tapi faktanya saya di store tunai uang yang 116 juta sekian itu, kemudian sampai sekarang sejak April 2019 sampai sekarang saya gaji saya sudah tidak dibayar sama sekali, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Nakal dan lain sebagainya sudah tidak dibayarkan. Setelah aksi yang digelar di kantor pusat JLJ, ada perkembangan seperti apa? Ya, kami pada akhirnya melakukan aksi solidaritas dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar BEM SPSI yang sudah sangat support, sampai presidennya Pak Arief Minardi dan Pak Sekjen terus juga datang, dan juga kawan-kawan Bapor ini luar biasa, dan juga keluarga besar KSPI dan juga kawan-kawan dari KPDI dan kawan-kawan dari BBJ Gerakan Buruh Jakarta dan juga Spasi Pak Heri sebagai presidennya. Di situ ada pada saat itu mengajak perundingan pada saat aksi, ya. Tapi sayangnya
ya saat perundingan itu perwakilan tim yang saya juga diminta datang, itu ada yang namanya forum komunikasi karyawan yang saya menduga kuat itu bentukan manajemen karena anggotanya tidak ada dari operasional, dari pejabat-pejabat semua saya lihat. Dan anehnya ketika kita pada saat asli diminta perwakilan tim ketemu dengan jajaran direksi saat itu, kok kenapa forum komunikasi karyawan diajak, pada bentuknya kapan, di mana, nggak jelas orang-orang ini dan bawa misi apa. Apakah kami akan dibentukkan? Wajar kalau kemudian perwakilan daripada kawan-kawan KSPI, SPS di LEM itu menolak kan. Artinya ini tidak ada titik temu sampai saat ini nggak ada. Ya. Sudah dilaporkan ke Kementerian BUMN. Ya, yang pertama kami kemudian melaporkan itu ke Kementerian Tenaga Kerja. Ini yang lucu sekali. Di Kementerian Tenaga Kerja, direksi salah satu direksi CLD datang dengan pengacaranya, lagi-lagi dengan pengacara. Lalu yang menerima adalah Pak John W. Saragi sebagai Direktur PDAI. Beliau hanya sederhana, Pak John saat itu menanyakan, begini, saya hanya sederhana saja. Ini kan kesalahan Bumira SP1, SP2 itu. Apakah kesalahan yang dituduhkan oleh manajemen CLD ke Bumira mendapatkan SP1, SP2 itu ada dalam PKB? Dia nggak bisa jawab. Karena pengacara, tapi pada akhirnya gini, ini adalah hak prerogatif direksi. Aduh, repot udah ngomong hak prerogatif. Kita kan negara hukum. Bicara hukum adalah bicara tentang data, bicara tentang dokumen, bicara tentang apa. Percuma dong ada PKB sudah tanda tangannya. Kenapa dia bilang ini adalah hak prerogatifnya, namanya manajemen direksi. Ini itu hasil. Langkah berikutnya gimana nih supaya terkuak bahwa apa yang dilakukan oleh direksi melanggar hukum? Ya, yang kami ketahui sekali jajaran direksi BUMN dan juga anak perusahaan cucu serta cicit itu hanya satu yang ditakutin sama mereka, yaitu Menteri Negara BUMN. Menteri Tenaga Kerja diabaikan pasti. Itu fakta loh ya. Karena ada saat Pak Menteri Hanif Dakiri sebelum menterinya Bu Ida Fauzia, dulu Pak Hanif itu berkeluh kesah kepada saya bahwasannya ini jajaran BUMN ini kadang-kadang dia tidak mengindahkan aturan tenaga kerja, dia patuhnya sama BUMN gitu. Jadi punya aturan sendiri kayaknya. Nah, kami kemarin baru saja di tanggal 27 Februari 2020 hari Kamis, kami melakukan aksi unjuk rasa ke Kementerian Negara BUMN. Kami menamakan Aliansi Pekerja BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Bergerak. Dan kami melakukan orasi di sana, ada PT Pos, Serikat Pos Indonesia Kuat Bermartabat, ada Serikat Pekerja Kereta Api Indonesia, ada Serikat Pekerja Perum Peruri, ada Serikat Pekerja LKBN Antara, dan Serikat Pekerja PT CLG tentu saya, dan Serikat Pekerja Marga Lingkar Jakarta, dan juga Serikat Pekerja Perum Peruri. Nah, kami menyampaikan saat itu ditemui oleh Pak Arya Sinulinga, jubir Menteri Negara BUMN. Kami menyampaikan semua berkas-berkas kesewenang-wenangan dan kelakuan jajaran oknum direksi yang melanggar aturan undang-undang. Kami sampaikan dan kami menuntut berhentikan ganti direksi BUMN dan anak perusahaan ini yang melanggar peraturan undang-undang negara, yang melanggar perjanjian kerja bersama yang sudah ditandatangani, yang tidak ramah, yang melakukan pemberangusan kepada serikat pekerja pengurusnya, kemudian juga melakukan intimidasi dan lain sebagainya kepada serikat pekerja dan pengurus dan anggota serikat pekerja. Dan langkah lainnya adalah kami sudah menyerahkan pelanggaran khusus kasus saya ini ke AILU melalui Pak Said Iqbal ke IUC juga, karena Pak Iqbal sebagai yang baik. Optimis kalau sampai ke Kementerian BUMN kemudian kasus ini akan segera selesai. Ya, saya orangnya hidupnya selalu optimis ya. Kenapa begitu? Karena gini, saya melihat komitmen Pak Erick Thohir selaku Menteri Negara BUMN ini yang punya komitmen untuk bersih-bersih di lingkungan BUMN. Dan memang ini beliau pernah menyampaikan di satu kesempatan, makanya ini kok seperti kita cuci tangan. Itu kan terlalu banyak persoalan di BUMN. Yang kedua juga terlalu banyak juga perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh BUMN itu sendiri yang luar biasa, pastinya ada sesuatu di sini.
Di tengah kondisi PHK yang juga masih belum jelas ujungnya, ini rame-rame Omnibus Law. Apakah semangat Bu Mira masih terus menyala? Seperti apa? Iya, Omnibus Law Cipta Kerja yang dulu pernah disebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Suraka, karena nggak nyaman aja, akhirnya diubah menjadi Cipta Kerja. Cipta Kerja ceker. Ya, nggak tahu deh itu ya. Nah, gini, bicara tentang persoalan untuk masa depan anak bangsa, bicara tentang persoalan tentang bagaimana nasib anak-anak kita, rakyat Indonesia. Saya justru lebih fokus ke Omnibus Law daripada kasus saya sendiri. Kenapa? Karena ada kedaulatan negara, ada masa depan anak-anak kita yang akan terancam dengan kalau nekat gitu ya, kalau masih nekat saja negara, pemerintah mau menandatangani RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini yang isinya sangat mereduksi, menurunkan kesejahteraan guru yang sudah ada sekarang, dan juga tentu akan berdampak di masa yang akan datang. Insya Allah kami berharap semua elemen guru tanpa kecuali ya. Jadi saya kira kalau misalnya sehari ini ada akan gaungkannya MPBI, nanti Pak Didi mungkin nanti bisa menjelaskan. Saya kira kan ada juga yang mungkin di luar sana ada federasi atau konfederasi yang tidak tercover di sana. Saya berharap untuk semua bersatu ya, di luar daripada MPBI atau misalnya apalagi di dalamnya, sehingga semua elemen serikat pekerja apapun benderanya, apapun namanya, bersatu untuk bersama-sama menolak Omnibus Law Cipta Kerja karena isinya tidak sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33 dilanggar, pasal 27 apalagi dilanggar. Semuanya tentang penghidupan dan pekerjaan yang lain serta ekonomi. Di Banten, di Bekasi, di Jawa Timur, di Batam semua sudah bergerak. Kemudian ada keinginan di arus bawah buruh agar Omnibus Law itu dilawan dengan Omnibus Union. Jadi agar imbang, jadi semua masuk ke dalam union yang Omnibus juga melawan Omnibus Law. Jadi kira-kira gambarannya gimana? Karena kalau pakai bendera ini, bendera ini tanpa perlawanan yang satu jadi satu, maka di sana masih ada yang menerima di sana. Ya, untuk mempersatukan gerakan, mempersatukan sebuah misi yang sama tentu memang agak sulit ya, apalagi ini bicara manusia. Tapi kita makanya yang kita munculkan adalah bagaimana bahwasanya ada satu kepentingan bersama, yaitu kepentingannya dalam hal ini bagaimana kesejahteraan para pekerja rakyat ini tidak hilang ataupun tidak turun. Nah, kalau dikatakan Omnibus Law ini, saya kira ini tugas kita bersama-sama. Saya kira nanti Pak Didi selaku Majelis Nasional KSPI bisa juga ikut memberikan saran terkait dengan ini kan baru ide ya, saya kira Omnibus Law Union, Omnibus Union. Ya, artinya kan ini punya tugas yang berat juga nih, karena tadi saya bilang ini manusianya, ya namanya manusia kan beda-beda, tapi ya sepanjang itu aktivis serikat tadi saya kira kalau yang mohon maaf nih ya, jangan tersinggung, kalau aktivis serikat yang waras gitu ya, kayaknya memang harus ada tuh Omnibus ini. Iya, itu semacam imajiner saja sebenarnya untuk bisa mewadahi semuanya. Karena Omnibus Law 75 undang-undang, 11 klaster semuanya juga menjadi satu. Bu Mira, terima kasih banyak. Saya sambung ke Pak Didi sebagai